Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pemrograman web. Hari ini kita akan membahas tentang basic, atribut, dan formatting teks HTML. Baik, yang pertama, untuk tag dasar HTML, di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama, kita sudah sempat membahas tentang bagaimana cara membuat dokumen HTML, bagaimana cara membuat menulis dokumen HTML, lalu menyimpannya, serta membukanya. Nah, jadi ada tag dasar HTML, kira-kira seperti ini ya. Minggu sebelumnya, doctype HTML, deklarasi HTML5, lalu tag HTML yang mengatakan bahwa ini adalah dokumen HTML, ada tag head yang berisi informasi tentang dokumen, lalu ada tag body yang berisi konten yang ingin ditampilkan pada halaman web. Jadi saat kita memiliki source code kira-kira seperti ini, maka tampilannya adalah seperti ini gitu ya. Selamat datang di pemrograman web sesuai dengan kontennya. Lalu tag dasar selanjutnya setelah HTML, head, title, dan body adalah heading. Jadi dalam sebuah dokumen umumnya mempunyai judul atau topik. Nah, pada dokumen HTML ini disebut heading. HTML heading didefinisikan oleh tag H1 sampai H6 gitu ya. Contoh di sini buat sebuah file dengan nama heading.html. Kita bisa coba saja. Bagi yang kemarin belum sempat mencoba, kita coba membuat dokumen baru, file new file. Kita boleh kopikan di sini. Title-nya ganti heading. Di sini bisa tambahkan H1, H2 misalkan sampai H6 gitu ya. Kita lakukan hal yang sama, ya H3 aja lah. Usah semua. Oke. Nah, ini heading 1. Heading 2. Heading 3. Nah, kita save. Nah, jangan lupa tulis sebuah nama, lalu gunakan .html. Gitu ya. All files. Save. Nah, ini sudah tersimpan sebagai dokumen HTML. Ini hasilnya. Nah, heading 1 sampai heading 3. Begitu ya. Jadi, semakin heading 1 paling besar, heading 2 lebih kecil, heading 3 lebih kecil, ada heading 6 makin paling kecil gitu ya. Oke, lalu ada tag selanjutnya yaitu tag paragraf. Nah, informasi yang disajikan dalam dokumen harus mengikuti kaidah-kaidah dalam penulisan. Misalnya, suatu pikiran utama disimpan dalam satu paragraf. Nah, HTML paragraf didefinisikan oleh tag P. Ini contohnya, ada tag P gitu ya. Nah, tag P ini sebetulnya tidak wajib menggunakan tag penutup ya. Cuma kalau mau dituliskan boleh saja. Nah, kita coba. Kita ganti ininya, pertemuan 2. Kita tambahkan tag P begitu ya. Paragraf. Ini kira-kira ya. Kita boleh rename ini namanya biar nggak pusing. Pertemuan 2. Oke. Biar nggak ini. Sorry, salah. Nah, itu ya. Pertemuan 2 hasilnya terlihat ya, jika paragraf
teksnya sama begitu ya, karena dia paragraf, dia membuat line baru. Kalau heading, setiap heading berbeda gitu ya, ada tingkatannya. Oke, selanjutnya untuk tag dasar selanjutnya adalah horizontal line atau HR. Nah, ini contoh, kita bisa menyisipkan sebuah garis datar dalam dokumen web begitu ya. Nah, kita bisa menggunakan tag HR ini gitu ya. Contoh, di antara tag heading misalkan kita ingin tambahkan tag HR dengan paragraf, maka ini akan membuat sebuah horizontal line. Pertemuan 2.html. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah horizontal line. Jadi tadi ada, kalau kita ingin lihat dalam bentuk di sini juga bisa aja gitu ya. Ini bentuk page source-nya. Jadi ada heading, HR, paragraf. Nah, ini hasilnya. Oke, next lagi. Tag dasar selanjutnya adalah line break. Digunakan untuk menampilkan suatu teks pada baris yang baru dalam suatu paragraf. Line break didefinisikan oleh tag BR atau break. Contoh seperti ini. Kita punya sebuah sebuah dokumen HTML. P ini adalah ditulisannya enter ya, sebuah paragraf dengan line break. Ada HR, horizontal line. Nah, meskipun ini dituliskan dalam bentuk ke bawah seperti ini, tapi saat ditampilkan dalam satu baris. Karena apa? Tidak ada line break. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua kasusnya, tulisannya satu baris, tapi ada break di dalamnya. Maka meskipun di dokumen HTML tertulis satu baris seperti ini, dia akan ditampilkan secara seperti ini, ada enternya begitu ya. Contoh tadi, ini adalah line break begitu. Kalau ini adalah sebuah paragraf dengan line break. Nah, lalu di sini sama teksnya kira-kira seperti ini ya. Ini adalah paragraf dengan line break. Sementara yang ini dituliskan satu baris, tapi kita tambahkan BR. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Jadi meskipun tadi ini ditulis dalam dua line, tapi tetap saja dalam layoutnya atau tampilan layoutnya jadi tampilkan dalam satu baris. Tapi yang ini, misalkan kita tampilkan dalam satu baris gitu ya, tapi ada breaknya, maka dia akan tampil ke bawah seperti ini gitu. Oke, itu tag dasar yang ke berapa tadi? Ke 8 ya. Saya kecilin dulu biar terlihat hasilnya. Juga kecilin deh. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, oke ya. Selanjutnya, tag dasar satu ada komentar. Nah, jadi dalam suatu dokumen, kita untuk dokumentasi, mempermudah dokumentasi, kita bisa menyematkan komentar. Tagnya kira-kira seperti ini. Tag pembukanya lalu tag penutupnya. Contoh, kita tambahkan komentar di sini. Tanda seru. Ini ditampilkan dalam satu baris. Oke, gitu ya.
Ini ditampilkan dalam 2 baris. Nah, untuk bagian yang ini, karena kita menggunakan tanda ini, maka dia tidak akan ditampilkan. Dia bentuknya komentar. Hanya untuk memberitahu saja, begitu ya. Oke, next. Lalu ada namanya style attribute. Untuk tag dasar tadi ini masih banyak. Tag dasar HTML, silahkan digali lagi, dipelajari lagi, dicoba-coba, begitu ya. Kalian bisa berkunjung di Web3 Schools, begitu. Lalu ini ada style attribute. Jadi, untuk melakukan setting pada sebuah hal elemen HTML dapat menggunakan style attribute. Nah, ini sintaknya. Tolong diperhatikan. Sintaknya adalah nama tag-nya apa, style-nya apa, sama dengan kutip, propertinya apa, lalu nilai dari propertinya apa. Nah, jika atributnya lebih dari satu, ini satu atributnya. Propertinya apa, value-nya apa. Jika atributnya lebih dari satu, maka properti 1, titik 2, value 1, dipisahkan dengan titik koma. Titik koma, properti 2, value 2, baru ditutup. Gitu ya. Nah, properti ini adalah CSS property. Dan value adalah CSS value. Untuk CSS kita akan mempelajarinya lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Oke, gunakan ini contoh beberapa style atribut yang sering digunakan. Gunakan style atribut untuk string HTML berikut. Background color untuk warna background, color untuk warna teks, font family untuk jenis teks, font size untuk ukuran teks, text align untuk alignment, dan masih banyak lagi. Oke, ini contohnya. Yang pertama, body. Di sini body tidak menggunakan style atribut, maka akan ditampilkan berwarna putih background-nya begitu ya. Nah, di sini kita coba si background-nya itu menggunakan background color namanya powder blue gitu ya. Oke. Tadi sintaknya yang pertama adalah style sama dengan property. Propertinya apa gitu ya. Background color. Nilainya apa? Powder blue misalkan. Kita simpan. Kita running. Nah, ini hasilnya. Oke. Lalu misalkan contoh yang selanjutnya adalah ini. Teksnya kita menggunakan style color gitu ya. Untuk P yang H1 bolehlah. Style color color misalkan ininya red gitu ya. Oke, kita save. Nah, dia berwarna merah atau yang dan seterusnya gitu ya. Bisa tambahkan di sini misalkan style color red blue. Kita lihat. Nah, ini biru. Oke. Kalau misalkan contoh misalkan di sini ini font family-nya. Teks yang ini kita ganti font family-nya. Style font. Nah, ini banyak ya properti ya. Font family. Courier itu courier aja ya. Oke, misalkan courier namanya. Jangan lupa titik koma ya. Tapi nggak masalah sih sebetulnya itu. Oke, dia berubah menjadi courier new style. Nah, itu tadi contoh beberapa style. Atau tadi ada lagi contoh untuk text align. Biar tulisannya berada di kita sering align dah di tengah apa di kiri atau di kanan gitu ya. Oke, kita tambahkan style text align tekan center, kita simpan. Nah, dia akan berada di tengah.
Oke, itu untuk style atribut. Selanjutnya ada HTML text formatting. Nah, dalam dokumen HTML, dokumen web dapat diformat secara khusus untuk menunjukkan perbedaan dan penekanan terhadap isi dan maksud dari teks tersebut. Perbedaan ditampilkan dalam bentuk huruf tebal, miring, digarisbawahi, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa macam formatting yang bisa kita gunakan, dan ini hanya contoh saja. Ada masih banyak sekali formatting yang bisa digunakan. Mulai dari bold, strong, italic, emphasize, mark, small, delete, insert, subscript, dan masih banyak lagi gitu ya. Ini contoh implementasinya. Contoh di sini ada yang menggunakan bold, ada yang menggunakan italic gitu ya, dan lain sebagainya. Kita cobain saja. Kita tambahkan ini. Kita misalkan menggunakan ini teks biasa tadinya akan berubah menjadi bold atau tebal gitu ya. Kita coba tambahkan lagi. Kita hilangkan ininya. Misalkan ini adalah teks miring. Nah, ini pun jangan lupa tutup tag I. Nah, ini ada yang miring ya. Nah, jika kita menggunakan dua teks formatting dalam satu teks, ini jangan lupa nih aturannya. Jadi tag I, tag B, ditutup dulu, tag B dulu. Jadi jangan bersilang gitu ya. I, B, B, I gitu ya. Nah, dia akan menjadi bold dan miring. Kita ingin menambahkan misalkan menandai teks tersebut. Ini ada contoh mark menandai teks, marking gitu ya. Oke, nah, maka dia akan berwarna kuning. Dan banyak lagi, silahkan dicoba semua gitu ya. Oke, atau kita mau tambahkan ini masih jalan nggak ya Marco ya? Mudah-mudahan masih nih. Kita tambahkan HR di sini. Oh, masih ada nih, teks berjalan. Oke, gitu ya. Ini teks formatting yang bisa kita gunakan begitu. Nah, nanti silahkan ini saya ganti deh. Pertemuan 2. Atau tadi baik lagi di style atribut. Ini kan semuanya rata-rata satu ya. Kita misalnya ini menggunakan dua atribut langsung, warna dan text align misalkan. Oke, cukup tambahkan setelah titik koma, tambahkan formattingnya, kita save. Headingnya biar di tengah gitu ya. Nah, ini pertemuan 2. Oke, selanjutnya setelah text formatting ada juga ini ada pre-formatting supaya tampilannya persis sama seperti source code. Jadi kalau tadi jika tidak di break maka akan tampil satu baris. Nah, dengan tag pre-format dia akan persis sama seperti tag yang ditulis gitu ya. Jadi menghilangkan formatting HTML. Lalu ada juga tag quotation untuk kutipan pendek, kutipan panjang. Nanti silahkan dicoba. Oke. Berarti untuk singkatan bisa menggunakan tag ABBR. Dapat digunakan untuk menyimpan data kepanjangan dari suatu singkatan yang ditampilkan dalam dokumen dengan menggunakan atribut title. Contoh ABBR title, kepanjangan singkatannya
apa gitu ya. Nah, ini contohnya. Contohnya ini UBP misalkan. Jika kita ingin membuat singkatannya menggunakan title begitu. Misalkan saya tambahkan lagi TP mahasiswa tadi ya, title Universitas UHANA Perjuangan Karawang UBP. Nah, kita lihat hasilnya. Maka saat kita surutkan ini di sini, nah dia akan menampilkan kepanjangan dari UBP gitu ya. Kalau di sini kan nggak ada kepanjangannya. Kalau di sini dia akan menampilkan kepanjangan dari UBP gitu ya, yang kita simpan dalam title ini gitu. Oke. Next. Ini untuk menampilkan alamat menggunakan address. Lalu selanjutnya ini bidirectional override, arah teks terbalik begitu ya. Tapi ini jarang digunakan sih. Nah, ini latihan. Silahkan dikerjakan exercise satunya. Dicoba. Ini tag dasarnya, tidak ada formatting. Silahkan lengkapi formatnya sesuai dengan instruksi yang ada di komentar. Contoh ini paragraf, ganti jenis huruf paragraf di bawah ini dengan menjadi kurir gitu ya. Ini ubah align-nya menjadi center gitu, dan seterusnya. Baca sesuai komentarnya, lalu kira-kira hasilnya akan berbentuk seperti ini. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan yang kedua ini. Selamat mencoba untuk tag dasar basic tag, style atribut, dan text formatting. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.